Berikutnya halaman 100, pembagian laba tunjangan melebihi laba bersih. Ya, kita lihat di sini laba bersihnya 75 juta. Nah, tunjangan gaji tahunannya Zi 45 juta, Timothy 36, totalnya 81. Nah, tadi tunjangan bunga, kalau pakai tunjangan bunga ini disebutkan soalnya sama, masih pakai tunjangan bunga 25.200. Terus totalnya 106. Ya. Nah, berarti laba bersihnya kan di sini 75. 75 dikurang 106.200 rugi dong. Ya kan? Kalau rugi berarti dibagi sama. Tadi kan perjanjiannya dibagi sama rata ya. Ya. Di atasnya di paragraf yang di ini nih kita baca. Jadi 31.200 dibagi 15.600, masing-masing dibagi 2 menjadi masing-masing 15.600. Tentunya itu dalam tanda kurung ya, karena mengurangi. Kalau rugi kan mengurangi ya. Jadi kurang 15.600 untuk Z ya. Jadi 59.400 dikurang 15.600 sama dengan 43.800. Terus kalau yang untuk Timothy-nya 46.800 dikurang 15.600 sama dengan 31.200. Itu ya. Itu kalau rugi. Ya, kalau misalnya labanya 75 juta. Jadi lebih kecil gitu ya. Terus revaluasi, ini revaluasi aset. Kita lihat halaman 101 ya. Diasumsikan dalam contoh sebelumnya untuk persekutuan Z dan Timothy. Revaluasi ya. Saldo akun persediaan adalah sebesar 10.500 dan nilai penggantian saat ini sebesar 12.750. Disampaikan Z dan Timothy membagi rata laba bersih, maka revaluasi akan dicatat sebagai berikut. Jadi revaluasi itu pergantian nilai gitu ya, nyatakan dalam nilai saat ini ya. Jadi berarti ada, kalau di sini awalnya kan persediaannya 10.500. Nah, saat ini 12.750, berarti nambah dong, naik ya. Jadi berarti berapa nambahnya? 12.750 dikurang 10.500. Jadi 2.250. Berarti nilai persediaannya bertambah. Jadi ini bisa jadi terjadi di kasus misalnya kalau orang dia bergerak di bidang percetakan tekstil ya, pembuatan kain ya. Nah, dia sudah membuat kain misalnya yang motifnya kupu-kupu. Nah, saat ini motif kupu-kupu itu lagi digandrungi gitu loh ya. Jadi harga bisa dijual tinggi, jadi harganya naik gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini berarti menambah nilai persediaan. Nilainya tadinya 10 juta jadi 12 juta. Jadi nambahnya 2.250. Nah, jadi berarti modal Z, modal Timothy atau keuntungannya juga bertambah. Kalau perjanjiannya dibagi sama, yaitu berarti bagi 2 ya. 2.250 bagi 2. Nah, tergantung perjanjiannya. Kalau misalnya perjanjiannya berapa persen sama berapa persen, tinggal kalikan saja. Ya. Terus berikutnya adalah bonus para rekan. Contoh halaman 102. Di sini disebutkan Don King, Sugar Ray mempertimbangkan untuk keikutsertakan rekan baru Lien. Ya. Don King dan Sugar Ray masing-masing investasinya 15 juta dan 18. Don King dan Sugar Ray sepakat untuk mengizinkan bergabungnya Lien dalam persekutuan dengan menanamkan 23.500. Nah, kita lihat dulu ekuitas Don King, masukin ke bawah nih ya, yang di bawah. Ekuitas Don King 15, ekuitas Sugar Ray 18, kontribusi Lien orang baru ya, investor baru 23.250. Jadi totalnya 56.250. Nah, kita balik lagi ke soalnya di atas. Sebagai gantinya, Lien akan menerima sepertiga bagian ekuitas dan mendapatkan bagian laba atau rugi yang sama besarnya dengan Don King dan Sugar Ray. Dikalikan sepertiga, jadi 56.250 kali sepertiga menjadi 18.750. Nah, ini bagian yang akan diterima oleh Lien. Nah, kontribusi Lien tadi kan 23. Tetapi ekuitas Lien setelah bergabung yang diakui adalah 18. Yang masukin duit 23 tapi diakuinya cuma 18 karena cuma sepertiganya. Jadi berarti sisanya 4.500 ini bonus yang dibayarkan untuk Don King dan Sugar Ray. Ya. Jadi masukin duit 23 silih. Ada telepon. Ya.
Untuk jurnalnya kita buatkan kasnya yang masuk 23.250, terus modal N-nya masuk, modal N diakuinya kan 18. Jadi tadi duit kas yang diterima kan 23.250. Modal N-nya 18.750 diakuinya. Modal Donking bertambah. Bertambahnya berapa tadi? 4.500.000 dibagi 2. Ya, kalau misalnya perjanjiannya 2, dibagi rata. Nah, di sini disebutkan, diasumsikan Donking dan Sugere membagi rata laba dan rugi. Jadi bagi 2, berarti 4.500.000 dibagi 2 jadi 2.250.000 masing-masing. Ya. Seperti itu. Nah, ada lagi nih contoh yang lainnya nih, Western ya. Masuk misalnya ekuitas Western 60 juta, yang bawahnya lagi contoh. Terus Carry, terus Albert 22. Tapi diakuinya, disebutinnya di sini berapa nih? Diakuinya sebagai imbalan nih di paragraf yang pertama di sebelah halaman 102 bagian bawah, Albert akan menerima 1/4 bagian ekuitas. Jadi berarti dia menyetorkan duit si Albertnya ini 22.500.000. Jadi totalnya 112.500 kali, kalau 1/4 kan 25%. Jadi kalikan 25 sama dengan 28. Jadi yang diakui itu 28. Jadi kontribusi Albertnya kan 22 masukin duitnya. Tapi ekuitas Albert diakui 28. Ya, diakuinya 28. Berarti Albert dapat duit dong. Ya, karena dia diakuinya lebih besar gitu ya. Bonus dibayarkan untuk Albert menjadi 5.625. Jadi jurnalnya kas 22.500.000 terimanya. Terus berarti Western dan Carry harus ngasih kan ke si Albert. Ya, berarti modalnya Western dan modal Carry berkurang. Nah, kita lihat di atasnya nih, di atas yang halaman 103 ada ketentuan, diasumsikan rasio pembagian laba antara Western dan Carry adalah 2:1. Ya, Western 2, Carry-nya 1. Jadi berarti totalnya 3 kan, 2 tambah 1. Jadi si Western 2/3, Carry-nya 1/3. Jadi modal Western 2/3 kali 5.625 sama, tulis di samping modal Westernnya, tulis 2/3 dikali 5.625. Nah, sama dengan berapa tuh? 3.750. Terus di samping jurnalnya yang di debit modal Carry, 1/3 kali 5.625 sama dengan 1.875. Jadi modal Albert di kredit bertambah masuk sebesar 28.125.